Oke, ntar gua cek dulu ke YouTube-nya. Ini masih ini. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Yang penting kita bisa terus beraktivitas sehingga bisa pergi kemana-mana atau melancong ya di hari weekend ini ataupun mau belajar di sini. Belajar apa? Belajar kita bincang-bincang mengenai profesi di channel YouTube Eduspasia. Seperti biasa, kita akan ada memperbincangkan masalah profesi. Kali ini profesi yang akan kita perbincangkan adalah tentang surveyor dan telah hadir bersama saya di sini sahabat saya, sahabat lama saya, pernah satu kuliahan di sini dengan Bro Reza atau Om Reza boleh disebutnya ya. Nanti ayah bunda atau adik-adik siswa pelajar yang mau bertanya apa itu surveyor dan ternyata dari info Om Reza ini surveyor ini bisa macam-macam. Nanti deh detailnya nanti Om Reza akan menceritakan kepada kita seperti apa itu surveyor itu ya. Tapi sebelumnya akan saya bacakan dulu nih CV mengenai Om Reza ya. Sebentar. Saya akan share screen saja biar semua bisa lihat ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, sudah kelihatan? Om Reza sudah kelihatan ini? Ya, sip. Oke. Mantap. Sini Om Reza ini adalah lahirnya di Bandung, tetapi sekarang tinggal di Tangerang Selatan ya, di BSD ya. Ini dia apa namanya educational background atau latar belakang pendidikan dari Om Reza ini. Om Reza ini dulu kuliah di Teknik Geodesi ITB ya. Kemudian melanjutkan ke program S2 postgraduate juga di ITB mengambil jurusan Geophysical Engineering atau Teknik Geofisika. Dan dari tahun 2016 sampai 2019 lanjut lagi program masternya di Civil Engineering Mercu Buana. Dan sekarang menetap sebagai dosen di Mercu Buana. Begitu ya, Om Reza ya? Betul. Betul, Kang Hendra. Oke. Mantap, mantap sekali. Dan ini nih ada sedikit pengalaman training juga. Di sini Om Reza ini pernah ikut training Basic Offshore and Sea Survival Training ya di Mesir tahun 2007. Karena Om Reza ini dulu pernah berkecimpung di dunia survei seismik di laut lepas ya, sehingga perlu training Basic Offshore dan SST ya, Sea Survival Training. Kemudian pernah belajar training geokinetics ya, dan juga T Bosiet. Ini apa ya Om Reza? T Bosiet Ya, hampir IBS ini. sama kayak si survival, tapi dia tambah helikopter ini training. Jadi Oh, Hiwet kayak Hiwet gitu ya? Ya, kayak Hiwet gitu. Ya. Oke, oke, sip. Capsize-nya. Oke, mantap sekali. Dan ini juga Om Reza ini punya channel YouTube yang mungkin ayah bunda atau adik-adik perlu juga nih di subscribe nih. Akan memberikan ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Nama channel YouTube-nya Elmu Kanggo Sodayana. Silakan di-subscribe, di-like ya, atau diklik tanda loncengnya biar dapat notifikasi kalau Om Reza upload atau apa mempersembahkan video baru ya. Kemudian yang berikutnya akademia.edu. Ada ini website juga ya, tentang apa nih Om Reza? Itu Akademia. tentang modul-modul pembelajaran gitu. Sama kayak Ya. ResearchGate juga, tapi kalau ResearchGate lebih ke arah research, jadi jurnal segala macam. Oke, kalau Google Scholar itu apa juga? Ya, hampir sama lah model-modelnya kayak gitu. Sama ya.
hampir sama ya. Siap. Mantap. Oke, ini dia career profile dan skills yang dimiliki Om Reza. Tahun 98 ini beliau bergelut di dunia industri seismik ya, baik itu daratan maupun laut ya, marine. Seismik ini ada beberapa macam, ada 2D, 3D, 4C ya, 4 components atau ocean bottom cable. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan membahas lah apa itu survei seismik atau surveyor seismik ya mungkin ya kapan-kapan. Oke, kemudian banyak sekali nih, mungkin saya nggak bisa bacakan semuanya ya. Pokoknya Om Reza ini skillful banget lah di bidang geomatic engineer, survei, dan juga pernah jadi chief surveyor ya. Jadi juga pernah nih seismic representative ya. Mantap sekali ya. Oke, ini dia history karirnya. Sekarang dosen di Mercu Buana Fakultas Teknik Sipil ya. Oke, kemudian ini saya nggak bacakan detail, bisa dilihat ya. Pernah di Saudi Geophysical Company ya. Berarti. Ya, betul. Oke, Geokinetic, Grand Geophysical. Pernah di Medco juga untuk support seismic 3D ya, darat. Pernah support untuk El Nusa juga, El Nusa Geoscience ya, terkenal nih El Nusa Geoscience. Oke, mungkin itu saja deh, nggak usah terlalu detail. Kalau ingin detail, mungkin saya ingin memperlihatkan ini aja deh. Silakan di follow akun Instagram Om Reza nih. Ya, kalau ingin detail akun Instagram saya sendiri, Brad, silakan follow akun Instagram saya di brad.hendrawan. Sementara Om Reza di @reza.ashd. Ya, silakan di follow. Kalau ingin detail, nanya-nanya, silakan, bebas, gratis. Ya, oke, mungkin cukup itu perkenalan. Mungkin ada beberapa materi yang akan Om Reza berikan kepada kita. Waktu dan tempat kami persilahkan Om Reza untuk memulai share screen. Monggo. Ya, oke, terima kasih Kang Hendra atau lebih dikenal sebagai Coach Hendra ya. Nih Kang Hendra juga merendah banget nih ya. Sebetulnya Kang Hendra ini juga sangat-sangat profesional, pernah di seismik juga kalau nggak salah Kang Hendra ya, di oil and gas juga. Iya. Jadi kita sama-sama lah gitu ya. Oke, tanpa membuang waktu, saya akan langsung share screen tentang apa itu surveyor ya. Ini audiensnya gabung ya, ada adik-adik, ada bapak ibu ya, jadi mungkin mudah-mudahan bisa bisa kena semuanya ya. Ya. Ada para guru juga nanti. Oh, guru-guru Masya SMA Allah. ya. Alhamdulillah. Oke, sebentar, saya share screen. Nah, oke. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan buat kita semua tentang apa sih surveyor itu, gitu ya. Nah, ini macam-macam nih surveyor nih ya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, adik-adik, jadi nanti saya buka pertama. Nah, ini surveyor. Apa sih surveyor, ngapain sih gitu ya, what is surveyor gitu ya. Kita harus tahu dulu definisi surveyor itu apa sebelum kita berkecimpung di dalam dunia kerja ataupun misalnya pembelajaran atau apapun lah ya. Nah, ini surveyor nih ya, saya ambil definisi dari Federation of Surveyor ya, atau lebih dikenal dengan bahasa Perancisnya Fédération Internationale des Géométristes ya, FIG ya. Kenapa bukan FIS ya, harusnya Federation of Surveyor, tapi FIG ini karena G-nya itu geometris bahasa Perancis ya. Nah, surveyor itu adalah, saya singkat aja ya, ini dari beberapa ini saya simpulkan bahwa surveyor itu adalah seseorang
ya, seseorang dengan background ilmu yang mempunyai job desk atau mempunyai expertise, ya, mempunyai keahlian untuk menentukan, ya, mengukur, merepresentasikan bumi, ya, geografik, atau untuk mengambil informasi-informasi geografis, ya. Kalau dalam bahasa simpelnya itu, ilmiahnya itu kita menentukan bentuk bumi, kalau praktisnya itu bikin peta. Nah, gitu aja biar gampang, ya. Surveyor itu ngukur dan bikin peta. Nah, itu menurut definisi dari FIG, ya. Nah, tapi ada lagi nih surveyor, ya. Surveyor menurut keputusan Menaker. Ada nomornya tuh, nomor 6 tahun 2011. Apa sih surveyor nih? Ya, jangan sampai ketukar. Nah, kalau ini, surveyor yang ini itu lebih dekat hubungannya dengan dunia konstruksi, dunia teknik sipil, ya. Ngapain? Yang paling penting itu adalah bikin BQ, ya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang di sipil tahu lah ya apa sih BQ, ya, Bill of Quantity, ya. Terus bikin RAB, bikin analisis harga satuan, ya. Ujung-ujungnya sih manajemen proyek lah, ya, manajemen proyek terutama untuk yang biaya, Nah, ini namanya surveyor juga nih, ya. Jadi tadi ada surveyor, ini surveyor. Nah, masalahnya ada lagi nih. Jadi ada surveyor yang satunya lagi nih, ya. Jadi ada surveyor yang satunya lagi yang benar-benar apa ya? Kalau yang tadi itu kan Permenaker, ya. Nah, ini peraturan Menteri Dalam Negeri, ya. Nomor 14 2014 dalam kaitannya diperbarui dan nomor 54 tahun 2019. Baru nih, ya. Nah, artinya apa? Surveyor di sini. Surveyor di sini itu yang mengawasin lah, ya. Yang dalam bahasa simpelnya itu mereka yang ngawasin. Jadi kalau misalnya kalian atau adik-adik atau Bapak Ibu semua mau ekspor impor, nah ini yang bagian ngawasinnya nih, ya. Nah, itu di backup oleh peraturan menteri loh, ya. Jadi jangan salah, ini surveyor ini pun ada backupnya, ada peraturan menterinya juga. Jadi kerjaannya ngapain sih? Nah, nanti kita lihat ya kerjaannya ngapain, ya. Terutama yang bagian ngawas-ngawasin, ya, kita ngawasin. Ada yang namanya cargo surveyor untuk ngawasin bahan tambang misalnya, atau petroleum juga misalnya. Namanya surveyor juga. Nah, hati-hati makanya nanti, ya, surveyor yang mana nih, ya. Nah, di Indonesia, nah ini istilah surveyor itu harus berhati-hati, artinya kita harus tahu surveyor di mana, ya. Ada yang menurut Permendagri, ada yang menurut selain FIG, kalau di Indonesia itu menurut Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, ya. Surveyornya seperti apa, ya. Ada lagi yang menurut Menaker, ya, menurut Menteri Tenaga Kerja. Artinya yang Peraturan Menteri Dalam Negeri itu lebih ke arah pengawasan, ya, evaluasi kondisi barang. Nah, kalau yang ATR atau Kepala BPN itu bisa juga sering kita sebut land surveyor atau geodetic engineer atau macam-macam lah, ya, yang lebih ke arah rupa bumi. Ada lagi yang menurut peraturan menteri keputusan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini yang sipil nih, ya, yang tempat saya ngajar. Jadi lebih ke arah manajemen proyek nih, yang ngitung BQ, bill of quantity, ngitung RAB, ya, anggaran biaya, manajemen proyek, terus biaya proyek gitu. Nah, ada 3 nih, ya, ada 3 yang sampai saat ini paling populer, ya, ada 3 nih surveyor. Nah, ini perbandingannya nih, ya, bisa dilihat, teman-teman bisa lihat, Kang Hendra juga bisa lihat, Bapak Ibu, ya. Jadi ada 3 nih, ya, menurut Menaker, menurut Kepala BPN, sama menurut Menteri Dalam Negeri, ya. Jadi masing-masing udah punya backup nih, ya, jangan main-main nih, backupnya Menteri. Nah, yang menurut Menaker, maaf, itu lebih dikenal dengan nama QS, ya. Surveyornya lebih dikenal namanya quantity surveyor, ya, quantity surveyor. Nah, mereka punya organisasi profesi juga dong, ya, namanya IQSI, Ikatan Quantity Surveyor Indonesia, ya. Nah, produknya itu lebih ke arah jasa konstruksi, ya.
Jadi kompetensinya seperti membuat studi biaya, biaya alternatif, mengerjakan dokumen tender, cost report, dan lain-lain. Pokoknya lebih ke arah manajemen proyek, ya. Nah, terus kalau yang menurut Kepala BPN, nah ini ya, ini yang dikenal sebagai surveyor kadastral misalnya, atau land surveyor. Kadang-kadang disebut juga geodetic engineer, atau kalau di seismik tempat saya dulu kerja di laut itu namanya navigator, gitu ya. Nah, biasanya lulusannya geodesi, geomatik, geografi gitu, atau pendidikan vokasi. Jadi SMK-nya ada nih, SMK-nya juga ya. Jadi dari SMP langsung saya mau kerja aja deh. Nah, bisa nih ada SMK-nya ya. Nah, organisasi profesinya itu isi ya, Ikatan Surveyor Indonesia. Sekarang diketuai oleh Ibu Viviani Suhar ya. Ibu Viviani ini temennya Kang Hendra juga nih. Jadi bisa tanya-tanya nanti ya, organisasi profesinya itu isi ya. Beda sama yang tadi nih, yang quantity surveyor, ICSI, ada Q-nya di situ ya. Kalau yang ini nggak pakai Q, ada isi aja. Nah, satu lagi yang menurut peraturan Menteri Dalam Negeri itu lebih ke arah pemeriksaan ya. Seperti kalau mau ekspor impor, dicek dulu pengawasannya segala macam. Nah, dokumen intinya ya tentu saja kompetensi intinya menyiapkan K3LL ya, kesehatan, keselamatan kerja lingkungan ya, K3LL. Membutuhkan peralatan inspeksi ya. Nah, kompetensi pilihannya itu macam-macam ya, kesiapan kapal ya, kalau ekspor impor kan harus lihat kapalnya ya, kondisi loading unloadingnya, komoditas ya. Pokoknya yang paling kanan ini yang menurut peraturan Menteri Dalam Negeri ini lebih ke arah survei komoditas ya. Kita ngecek komoditasnya nih, oke nggak sih gitu ya. Jadi hati-hati ya adik-adik, Bapak Ibu semuanya, kalau nanti ada istilah surveyor harus jelas dulu nih surveyor yang mana. Karena belum tentu surveyor yang land surveyor disuruh ngerjain QS belum tentu bisa ya, belum tentu bisa, walaupun mungkin ada yang bisa ya, tapi belum tentu bisa karena memang bukan kompetensinya ya kan. Atau yang QF disuruh ngukur ya belum tentu bisa juga ya, belum tentu bisa juga karena memang bukan kompetensinya juga, apalagi yang menurut peraturan Menteri Dalam Negeri ini ya, karena dia hanya mengawasi survei komoditas ya, disuruh ngukur ya belum tentu bisa ya, belum tentu bisa ya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, sekarang kita batasi aja deh ya, biar nggak ngalor ngidur ngomongnya. Ada 3 kan, ada 3 profesi surveyor. Sekarang saya dan Kang Hendra akan membahas mengenai surveyor menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang ya, atau Kepala BPN. Itu ada, itu permennya nomor 9 tahun 2021, masih baru nih, masih gres ya. Jadi kita akan membahas mengenai profesi land surveyor atau geodetic engineer atau survei kadastral dan sejenisnya ya. Jadi kita stop dulu yang pembahasan mengenai QF dan survei komoditas ya. Kita langsung fokus di surveyor yang dalam tanda kutip benar-benar surveyor ya, bukan berarti yang lainnya nggak benar ya, nggak. Tapi artinya ini surveyor yang akan kita bahas di sini ya. Nah, ini gambarnya nih ya. Jadi mungkin adik-adik atau bapak ibu pernah ngelihat orang yang lagi di jalan, lagi misalnya di sawah atau di manapun, lihat nginceng-nginceng peralatan survei ya, ada yang namanya jumpy level ya, itu yang di bawah sebelah kiri, atau waterpass lah, orang Indonesia lebih kenalnya waterpass. Ada yang namanya total station. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik, pelajar semua ngelihat orang lagi nginceng-nginceng ya, ini surveyor yang land ya, surveyor yang land. Bukan quantity surveyor, bukan orang yang survei komoditas. Ini land surveyor atau geodetic engineer atau surveyor kadastral macam-macam ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini GPS nih ya, sama juga surveyor juga ya, surveyor juga land surveyor, karena definisi dari surveyor yang tadi kan menentukan bentuk bumi ya, atau mengukur bentuk bumi untuk menghasilkan peta ya. Ini ujung-ujungnya sih peta sih ya, bikin peta.
Walaupun petanya macam-macam ya, ada peta digital, ada peta dalam bentuk kertas ya. Udah jarang sih peta dalam bentuk kertas, sudah jarang ya. Sekarang lebih mainnya digital semua. Nah, kita pengen tahu nih kalau mau jadi surveyor belajarnya di mana sih? Nah, ini ada beberapa saya kasih contoh ya, walaupun sebetulnya mungkin ada lebih banyak lagi dibanding ini tentu saja. Yang nomor satu tempatnya Kang Hendra nih di ITB ya, Teknik Geodesi dan Geomatika ITB. Ada websitenya bisa dilihat gitu ya. Lalu UGM juga ada ya, geodesi UGM, ada juga ITS. Nah, ITS ada juga nih. Kalau ITS relatif baru ya, mungkin apa yang paling senior kan ITB sama UGM ya. Kalau ITS tuh baru. Undip juga ada. Kalau yang swasta ada ITENAS ya, ada ITENAS. Nah, itu yang paling terakhir itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya adik-adik lulus SMP terus misalnya mau udahlah nanti mau kerja aja deh gitu ya. Bisa nih pendidikan vokasi ya. Jadi nanti adik-adik mau lanjut mau apa, kalau dulu waktu zaman saya sama Kang Hendra mungkin namanya STM ya. Sekolah teknik bukan teknik, apa namanya dulu ya. Kalau sekarang namanya SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan ya, ini vokasi. Ada nih ya di Bogor ya, di Bogor. Ada websitenya tuh. Teknik Survei dan Pemetaan SMK Geoinformatika ya. Nah, kalau adik-adik nanti misalnya mau langsung kerja ya lebih enak gini. Apa sih bedanya? Ya tentu saja beda ya. Nanti lulusannya kalau yang di atas itu kan jadi sarjana ya, lebih ke arah membangun pola pikir ya. Kalau yang di bawah itu benar-benar detail dia ya, teknis ya. Jadi surveyor yang beneran, bukan beneran ya, artinya surveyor yang lebih banyak di lapangan biasanya. Walaupun yang di atas belum tentu di kantor juga sih, tetap ada di lapangannya ya. Oke. Nanti bisa tanya-tanya deh ya kalau misalnya ada mau nanya, Pak, atau misalnya saya mau kerja tapi saya mau lanjutin belajar, ada, bisa juga ya. Nah, belajarnya apa nih? Kalau surveyor ya, belajarnya apa sih? Macam-macam ya. Karena core majoringnya itu lebih ke arah pengukuran, ya tentu saja banyak belajar mengenai pengukuran ya. Ada posisi vertikal ya, seperti mengukur beda tinggi. Itu tadi yang seperti kita lihat fotonya yang pakai rambu ukur ya, itu mengukur beda tinggi. Beda tinggi atau mengukur tinggi juga bisa nanti ya. Terus posisi horizontal. Nah, ini biasanya bikin peta seperti misalnya pemetaan situasi, bikin poligon. Kalau waktu saya dulu kerja di oil and gas itu bikin posisi-posisi untuk titik tembak ya. Jadi kita nanam dinamit di mana sih gitu kan? Kita tahu nih koordinatnya. Koordinatnya dikasih biasanya dari geofisis, dari geologis, dari orang lain gitu ya. Nah, tapi kan si orang itu based on teori aja kan, artinya dia nggak tahu di buminya tuh di mana sih, gitu kan? Nah, itu kerjanya surveyor tuh. Kita bisa nanti namanya stake out ya, kita stake out, kita tahu koordinat segini, x segini, y segini atau easting northingnya segini tuh di mana sih? Oh, ternyata di sini toh di lapangan ini gitu. Nah, itu kita belajar itu tuh, kita belajar pengukuran posisi horizontal. Nah, bisa juga jadi survei teknik sipil seperti yang saya ajarkan di Universitas Mercu Buana ya. Jadi kayak kalau misalnya kita mau bikin jalan, kita mau bikin bendungan, bikin gedung, irigasi, perumahan, segala macam itu survei teknik sipil ya. Jadi nanti kalau mau bikin jalan kita ngukur asnya kan, kita ngukur asnya, terus bikin profil memanjang belintangnya supaya tahu ya, bikin jalan kan nggak mungkin lah ya jalannya nggak rata gitu kan, atau nanti mesti ada geometrik jalannya ke bawah agak sedikit turun karena nanti airnya harus turun kan, nggak mungkin nanti ngegenang di tengah gitu kan airnya. Jadi yang asnya itu harus lebih tinggi daripada yang pinggir-pinggirnya biar airnya ngalir ya. Nah, itu belajar survei teknik sipil ya. Nah, nanti koordinasi dengan orang sipilnya harus gimana. Tapi intinya si surveyor itu dia yang menentukan arahnya, menentukan orientasinya. Bikin jalannya ke sini loh, jangan mencong-mencong ya. Gitu. Nah, nanti dipatok.
bikin bendungan juga gitu, irigasi, jembatan, gedung, segala macam ya. Terus Ini Om maaf, Reza, saat ini kan yes. kita banyak pembangunan infrastruktur nih. Mungkin ini adalah waktunya atau kesempatan, opportunity buat adik-adik pelajar juga yang ingin menjadi surveyor nih, kesempatan nih. Saat Oh, ini betul pemerintah lagi banget. gencar-gencarnya membangun infrastruktur, ya, betul? Betul banget tuh, seperti Mantap, kata yang Coach mantap. Hendra. Apalagi nanti katanya kita mau pindah kan, mau pindah ke Ya, nah peluang lagi Penajam. tuh. Nah, itu pasti itu mungkin butuh ribuan surveyor atau mungkin banyak lah ya. Perlu surveyor tuh Betul, betul, bikin betul. bikin Ya, bikin jalan aja perlu banyak, apalagi ini bikin kota baru ya. Nah, di Penajam tuh ya. iya, Nah, itu lumayan tuh kalau misalnya adik-adik mantap deh. Nah, mau cuannya agak gede atau bukan cuannya agak gede, cuannya gede. Nah, belajar jadi surveyor ya, belajar jadi surveyor, kita rame-rame tuh ke Kalimantan Timur ya. Nah, kita ke Penajam, nanti ngukur di sana. Wah, udah pulang ke sini nanti bawa bawa tuh kan. itunya gede nih, cuannya udah bukan pakai dompet lagi nih ya, pakai Ayo, karung bawanya ya. semangat, semangat, semangat. Nah, itu jadi seperti itu, seperti tadi kata Coach Hendra ya. Kita belajar juga pemetaan daerah ya, ini lebih ke arah planologi ya. Kalau Kang Emil mau bikin kota Bandung, nah itu kan harus diukur ya, harus ada perencanaan surveinya, bikin petanya, jangan asal taruh pastikan. Nah, seperti itu. Atau misalnya mau belajar satelit geodesi, GPS, seperti tadi ada gambarnya. Nah, geodesi atau surveyor itu bukan cuma di darat. Nah, ini yang menarik nih. Kita bisa di laut juga, ya. Ada yang namanya survei hidrografi, ya. Itu kita belajarnya survei kelautan, ya. Kita bisa seperti dulu waktu saya di oil and gas itu, kita di laut tuh, di tengah laut, ya. Kita ada di mothership atau kapal induknya di situ. Nah, nanti kita ngukurnya dari situ ya. Nah, kebayang nggak coba kalau ngukur di darat aja susah, apalagi di laut ya, goyang-goyang ya. Nah, itu. Atau kita di udara juga remote sensing ya. Kita pakai satelit, kita pakai sekarang ada lidar, ada macam-macam ya, drone gitu ya. Nah, yang sekarang lagi naik daun juga nih GIS nih ya. GIS nih lagi naik daun ya. Sebetulnya udah lama sih, tapi ini mulai mulai dikembangkan untuk domainnya bukan cuma orang survei aja ya, orang sipil make, orang oil and gas make, orang apa lagi, hampir semua bidang itu make GIS ya, mitigasi bencana ya. Nah, mitigasi bencana ini juga penting banget nih GIS ya. Kita kalau misalnya mau ngatur mitigasi bencana ini harus evakuasinya kemana, kan harus ada peta ya kan, nggak mungkin cuman berdasarkan narasi gitu. Nanti belok kanan ya, belok kiri. Waduh, orang juga udah bingung duluan ya, belok kanan, belok kiri. Sekarang penandanya kan banyak nih. Misalnya ini mohon maaf ya, saya sebut merek boleh kan ya. Misalnya kalau ketemu Alfamart atau Indomaret, belok kiri ya. Nah, itu sepanjang jalan itu aja mungkin ada 10 atau ada berapa, ada banyak ya yang seperti itu ya. Nah, ini yang mana nih? Nah, kalau pakai peta kan gampang kan. Oh, yang ini belok kiri, belok kanan. Kalau pakai narasi, apa nggak setengah mati ininya. Nah, itu belajarnya atau itu domainnya surveyor ya. Surveyor, nah Ya, kerjaannya ya kayak gitu ya. Jadi asik banget lah pokoknya ya. surveyor ya. Jadi Nah, surveyor kompetensinya apa? ini ya, Om, Yes, gimana berdasarkan Kang? apa namanya, eh, dalam ranah ilmu pemetaan ya, untuk surveyor ini bisa tiga tiga matra ya, ada laut, ada darat, ada udara ya. Ini tantangan buat adik-adik yang ingin berkecimpung di dunia surveyor. Ya. Nah, Oke, bener lanjut, banget lanjut, nih. lanjut. Nah, Bener banget Kang Hendra, mumpung Kang Hendra lagi singgung seperti itu, surveyor itu kalau di negara lain, di negara kita juga itu memegang peranan penting di militer ya. Nah, di ya, militer. ya. Di Indonesia itu ada namanya DITOP, Dinas Topografi Angkatan Darat. Nah, itu surveyor juga tuh ya. Jadi tentara-tentara yang belajar survei atau surveyor yang jadi tentara ya, bisa juga itu ya. Nah, di laut ada di Sidros ya, Dinas Hidrografi Oceanografi itu yang di Ancol tuh, yang dekat Ancol tuh kantornya. Nah, itu orang-orang survei juga isinya. Mereka yang memetakan laut segala macam. Nah, ada di di Potrau ya untuk angkatan udaranya, seperti foto udara segala macam. Jadi surveyor ini itu memegang peranan kunci juga dalam bidang pertahanan ya, bidang militer karena negara kita
masing-masing matra itu punya ya. Angkatan Darat punya orang survei, Angkatan Laut punya juga orang survei, Angkatan Udara punya juga orang survei. Jadi pokoknya keren lah ya surveyor ya. Gitu ya. Nah, ini kompetensinya juga ada di ISI, Ikatan Survei Indonesia, ada lembaga sertifikasi profesinya juga ya, karena kita sebagai surveyor tentu saja harus bersertifikasi, artinya dia harus mempertanggungjawabkan keilmuannya ya, jangan ngasal nanti jangan-jangan yang jadi survei yang satunya lagi gitu ya, suruh ngukur. Benar nggak ngukurannya? Nah, makanya disertifikasi ya. Ada landasan hukumnya nih, keputusan Menteri Tenaga Kerja juga nomor 95 tahun 2017 ya. Ada standar kompetensinya ya. Nah, itu harus kita ikutin ya, tentu saja biar nanti surveyornya nggak abal-abal ya, surveyornya profesional gitu ya. Nah, ini ada kompetensinya ada 7 ya. Ada yang di survei terestris, hidrografi, fotogrametri, remote sensing, GIS, kartografi, dan survei kewilayahan. Jadi masing-masing punya SKNI-nya sendiri ya, SKKNI-nya sendiri ya, punya sub bagiannya untuk sertifikasinya ya. Ini nanti mungkin Kang Hendra bisa mengundang Ibu Ivi untuk lebih memperjelas lagi nih, kira-kira diisi seperti apa nih ya untuk sertifikasinya, bayarnya berapa, terus nanti gimana, terus sertifikatnya itu berlaku sampai berapa lama gitu ya. Nah, ini menarik juga nih ya, jadi kompetensinya macam-macam. Oke. Kita lanjut lagi, ini contohnya, jadi contohnya tentang ukur beda tinggi. Ya, kira-kira seperti inilah ya, saya tidak akan bahas terlalu teknis, kira-kira halnya seperti ini. Nah, ada juga surveyor yang berlisensi. Nah, ini lebih keren lagi nih, yang ngangkat menteri. Ya, jadi yang ngangkat itu dan diberhentikan itu oleh menteri. Jadi menurut peraturan Menteri Agraria tahun 2021 baru ya, nomor 9, ada yang namanya surveyor berlisensi. Nah, ini apa lagi nih? Surveyor berlisensi adalah seseorang yang memiliki keahlian atau keterampilan di bidang survei. Yang diangkat, nah ini keren nih, surveinya diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Ya. Nah, itu biasanya ini BPN ya, jadi lebih ke arah landasan hukumnya jelas nih. Jadi nanti si surveyor berlisensi itu adalah orang-orang yang mengukur tanah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jelas nih nanti hasil akhirnya produknya tentu saja berupa peta tanah ya, atau sesuatu hal yang berhubungan dengan persil tanah ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Surveyornya juga nggak bisa sembarangan nih, nggak bisa surveyor yang tidak ada lisensinya, harus ada lisensinya untuk hal-hal seperti ini. Karena yang ngangkat berhentiin menteri loh, ya. Ini nggak main-main ini, keren banget ini ya. Nah, surveyor itu yang lisensi itu surveyor kadastral ya untuk pendaftaran tanah ya. Nah, ini mempunyai tanggung jawab mutlak di hadapan hukum. Nah, jadi benar-benar dilindungi oleh hukum nih ya, tentu saja tanggung jawabnya juga besar ya, nggak bisa, makanya harus ada sertifikasinya lagi, ada segala macamnya ya. Nanti yang angkat menteri loh ini ya, yang angkat menteri. Jadi biar jelas dia ya. Oke. Nah terus surveyor berlisensi ini terdiri dari surveyor kadastral dan asistennya ya. Asistennya juga diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Ada tuh aturannya ya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2021 gitu. Lumayan, nanti kalau mau lihat boleh ya, bisa download di internet juga udah banyak nih. Nah, ini surveyor berlisensi. Artinya apa? Artinya surveyor tersebut dilindungi dan mempunyai tanggung jawab mutlak di hadapan hukum. Ya. Oke. Ini biasanya lebih ke arah BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya, seperti ngukur persil tanah dan segala macam. Oke. Mungkin saya Kerjanya menambahkan, ngapain Om sih? Reza. Silakan Kang. Jadi memang kalau kita lihat di realita kehidupan bermasyarakat ya, memang yang namanya persil tanah atau bidang tanah ini sangat riskan juga dalam penentuan batas-batas tanah, sehingga terjadi banyak sengketa tanah. Nah, disinilah makanya mungkin kehadiran surveyor berlisensi ini yang dilindungi oleh hukum itu perlu diadakan. Mungkin seperti itu ya, bisa membantu mungkin ya Om Reza ya. Ya, betul banget nih ya. Ini kalau kaitannya tanah perorangan ya, yang lebih keren lagi, dulu saya pernah waktu
kerja jadi praktisi oil and gas, itu kaitannya antar provinsi, ya. Apalagi kalau di dalamnya itu ada minyak, ya. Nah, ini bisa ramai nih, betul, ya. betul. Bisa ramai Provinsi itu. Sumatera Selatan sama Provinsi Jambi. Masing-masing Iya. mengklaim, orang Jambi bilang, oh, apa bahasa Sumatera Selatannya, nggak pacak gitu ya. Nah, ini nggak bisa nih, itu daerah saya katanya. Orang Jambi bilang, enggak, itu daerah saya. Mana petanya? Ada. Orang Sumatera Selatan, mana petanya? Ada juga. Nah, pas diteliti-teliti, ternyata apa? Iya. Ternyata beda referensi. Ya, yang satu pakai BESOL misalnya, yang satu pakai Iya, iya. WGS. Ya, tentu saja beda. Nah, yang jadi masalah, ya, kalau misalnya cuman tanah rumput doang mungkin nggak akan seramai itu, ya. Yang jadi masalah di dalamnya ada minyak. Ini yang rame nih. Nah, itu peranan surveyor tuh di situ tuh. Surveyor harus bisa menengahi hal itu. Ya, pasti rebutan tuh kalau dalamnya minyak, ya. Kalau dalamnya cuma lumpur doang mah nggak bakalan rebutan, ya. Kalau dalamnya minyak tuh, nah itu pasti rebutan. Ya. Nah, itu kerjanya tuh kira-kira seperti ini. Di surveyor itu misalnya ngukur vertikal, ya, seperti tadi, ngukur tinggi, horizontal seperti tadi surveyor berlisensi itu, ya, ngukur tanah segala macam. Survei teknik sipil, ya, ngukur bangunan, jembatan segala macam, ya. Terus di laut hidrografi, ada batimetri, sonar. Nah, mungkin teman-teman pernah ingat waktu yang kasus apa yang pesawat Lion apa ya, yang Air Asia kalau nggak salah, ya, yang jatuh di laut itu. Nah, itu yang nemuin salah satunya, ya, memang itu bergabungan dari beberapa ini, ya, pekerjaan, ya, artinya. Tapi salah satunya, dan itu yang lumayan cukup penting, ya, survei hidrografi, ya, dia bisa tahu dengan sonar itu, oh di sini gitu, ya, jadi bisa ketemu nanti black box-nya segala macamnya gitu, ya. Mungkin pernah ingat dulu, ya, kebetulan itu temennya Kang Hendra juga tuh, ya, salah satunya, ya, ada Mas Hengki, yang perusahaannya Mas Hengki itu yang MGS itu, ya, salah satunya yang gabungan sama dari koordinasinya oleh Badan Survei, ya, Basarnas, ya, Basarnas itu, Basarnas, ya, itu mungkin teman-teman di YouTube ini pernah ingat, ya, atau ingat dulu waktu yang kapal itu. Survei udara juga, ya, LIDAR, kartografi, membuat peta, ya, segala macamnya. Dan yang sekarang lagi naik daun nih, GIS, ya, analisis spasial, ya. Semuanya sekarang modelnya pakai analisis spasial, ya. Bikin mitigasi bencana, bikin apa. Nah, itu surveyor tuh kerjanya, ya, kerja surveyor. Tentu saja join atau kolaborasi dengan profesi lain, ya. Kita sekarang zamannya udah nggak bisa lagi kita main apa tutup mata atau pakai kacamata kuda. Udahlah, pokoknya orang geodesi yang bikin atau surveyor yang bikin, yang lain nggak usah ikut campur. Ini udah bukan zamannya lagi, ya. Sekarang udah bukan hal yang rigid lagi. Artinya kita cair banget nih. Jadi ada orang surveyor, ada segala macam. Tapi surveyor memegang peranan yang cukup penting juga, ya, selain orang sipil, orang yang lain-lainnya, ya. Kerjanya, nah, mau kerja di mana? Yang lagi rame juga sekarang BIG. Kalau teman-teman buka websitenya, bukan website, IG-nya, ya, Instagramnya BIG itu sekarang lagi rame tuh penerimaan CPNS, ya, CPNS untuk BIG. Lumayan, cukup banyak. Waktu presentasi Kepala BIG yang lama itu Prof. Hasan itu menyebutkan angka sekitar 20.000 perlu tambahan surveyor, ya, yang kerja di BIG, ya. Nah, bisa juga di BPN seperti tadi, ya. BPN itu selain surveyor berlisensi tentu saja perlu orang-orang yang mengerti tentang tanah, ya. Salah satunya ya surveyor dong. Ada juga yang di pajak nih, PBB, ya. Mungkin bingung, ngapain sih di pajak nih, ya. Kan ada PBB, ya. PBB itu pasti hubungannya dengan spasial geografis, ya. Nah, oil and gas. Nah, ini seperti Kang Hendra juga pernah kerja di oil and gas, pasti surveyor memegang peranan penting juga di sini. Tambang, konstruksi, ya. Kalau orang sipil tuh biasanya mainnya sama orang survei, ya, supaya tahu nanti bikin gedung gimana, infrastruktur seperti tadi Coach Hendra bilang, bikin jalan, ya, bikin kota baru, nah, pendidikan, jadi dosen segala macam, ya, dan lain-lain, ya.
ini kerja dari surveyor. Oke. Nah, mungkin ini yang menarik nih, cuannya gimana sih? Nah, kulusnya gimana nih cuannya nih? Oh, mantep lah pokoknya ya. Sangat bervariasi. Apalagi kalau kerjanya di oil and gas ya, itu mainannya udah bukan RP lagi ya, tapi US dollar ya, dan hitungannya bukan per bulan, tapi per day ya, per day. Wah, ini mantep banget nih kalau misalnya kita ke luar negeri kerja abroad ya, kita di mana, di Brunei, Malaysia, atau di Arab Saudi yang lagi bisa menawarkan salary yang sangat besar ya, di Arab Saudi gitu ya, itu mainannya dolar dan hitungannya per hari gitu ya. Surveyor ini per hari. Kalau mau dalam negeri kayak survei konstruksi itu lumayan juga ya, besar juga antara 5 sampai 8 ya, tentu saja tergantung dari pengalaman, tergantung dari industrinya ya. Kalau ke luar negeri atau di oil and gas tergantung apa lagi? Pasportnya ya. Kita paspor Garuda dengan paspor yang lain itu bisa beda ya, tapi cukup dihargai kok ya, cukup dihargai. Jadi hitungannya itu per day ya. Bisa 180 sampai $1.000 per day loh ini ya, per day, bayangin, bukan per bulan, per day. Ya, jadi kalau misalnya di luar itu biasanya kalau di luar itu macam-macam ya, ada yang sistemnya 6 minggu, 3 minggu ya, atau 2 minggu, seminggu gitu ya. Nah, bayangin 6 minggu itu berapa hari coba? 6 minggu ya. Kaliin aja udah. Nah, jadi balik ke Indonesia tuh udah bawa karung lagi ya. Nah, karungnya udah bukan isi receh rupiah, artinya isinya tuh US dollar tuh ya. Nanti kalau ditukar udah bukan pakai karung lagi, pakai pickup nanti ya naruhnya ya, naruh uangnya. Jadi cukup besar. Jadi profesi surveyor ini sangat menjanjikan ya, sangat menarik ya. Cuannya besar ya, cuannya besar. Oke. Nah, yang menarik juga, kita kan lagi masuk, atau bukan, udah sih sebetulnya ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini ada 8 profesi yang bisa masuk di masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satunya surveyor. Nah, ini sebagai challenge atau sebagai tantangan atau sebagai, kita bisa memilih mau sebagai, ini dua sisi ini ya, dua kayak pisau gitu ya, bisa yang tajam, bisa yang tumpul ya. Nanti hati-hati, jangan sampai surveyor kita tuh isinya nanti orang Vietnam, orang Filipina, orang mana lagi, Malaysia gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Atau bahkan mungkin kita harus ekspor. Orang Indonesia kerja di Singapura misalnya ya. Atau orang Indonesia kerja di, surveyor Indonesia kerja di Malaysia. Gitu ya. Nah, itu harusnya ya, kesempatan atau chance itu yang diraih ya. Nah, itu jadi sangat menarik banget nih ya, posisi profesi surveyor ini ya. Kita bisa keluar negeri. Nah, jangan sampai nanti orang-orang dari luar yang jadi tuan rumah di sini justru ya, jangan sampai ya. Makanya kita harus, surveyor kita itu harus berkualitas ya. Artinya dengan adanya lisensi, dengan adanya sertifikasi itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari surveyor ya. Jadi ingat nih ada 8, salah satunya surveyor yang masuk kategori profesi dalam lingkup masyarakat ekonomi ASEAN ya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau adik-adik, saya mau kerja di Malaysia aja deh, gitu. Bisa banget dilindungi oleh produk hukumnya. Ada masyarakat ekonomi ASEAN, bisa ya, tentu saja dengan mengikuti prosedur yang ada ya, jangan main terobos saja ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik semua mau bertanya lebih lanjut, bisa di email atau seperti tadi kata Kang Hendra, bisa lihat di channel YouTube-nya saya ya. Ada Elmu Tanggo Sadayana, terus ada di IG-nya juga saya ada Reza.ashadi gitu ya. Bisa, boleh tanya-tanya. Misalnya, Om kalau misalnya saya mau jadi ini gimana sih? Oh bisa gitu ya. Kalau mau kayak gini gimana sih? Nah, tanya-tanya boleh, silahkan. Gitu ya. Boleh melalui email, atau boleh melalui channel YouTube, atau misalnya IG, ya mau DM, boleh, silahkan. Gitu-gitu kira-kira Coach Hendra, Kang Hendra, mengenai profesi Siap. surveyor. Gitu. Saya stop share ya, Oke. Kang ya. Siap. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Om Reza atas pencerahannya mengenai profesi
surveyor ya, surveyor. Ini memang sangat menantang ya buat adik-adik pelajar, terutama yang lagi mencari apa cita-cita ke depannya atau mau kuliah ke mana supaya bisa mencapai cita-cita tersebut. Nah, dari penjelasan Om Reza tadi, mungkin sekarang ayah bunda, bapak ibu guru, atau adik-adik bisa mulai mengerucutkan nih cita-citanya pengen seperti apa nantinya, ya. Kalau ada pertanyaan mengenai surveyor yang lebih detail, bisa subscribe ke channel YouTube Om Reza, tadi Ilmu Kanggo Sadayana ya tadi namanya ya. Ya, betul, Kang. Ilmu Ataupun Kanggo Sadayana. via channel YouTube Edu Spasya boleh, nanti akan Boleh, Edu kita Spasya follow juga up boleh. ya. Nanti sama aja. Silakan kalau ada adik-adik, ayah bunda dan para bapak ibu guru yang ingin bertanya, boleh ketik di kolom komentar video YouTube ini ya. Sementara saya sekarang punya juga nih beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Om Reza. Kita cek dulu di channel YouTube, barangkali ada pertanyaan. Oke, belum ada, nanti kita coba tanya. Pertanyaan pertama nih dari saya, Om Reza. Ini tadi ternyata profesi surveyor ini ada beberapa ya, ada yang berhubungan dengan pengawasan, pemetaan, dan juga manajemen proyek salah satunya. Ini kalau saat ini dalam kondisi sekarang, saat ini, itu kira-kira persentase yang paling banyak itu yang mana ya? Nah, ini agak susah nih jawabnya nih Kang Hendra, karena masing-masing punya apa ya, sekarang masih ada ego sektoralnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi masing-masing Oke. mengklaim gitu. Kalau misalnya Kang Hendra lihat di websitenya ISI itu juga sempat ditanyain sama ketua ISI yang lama Pak Virgo ya. Jadi surveyor itu bingung nih. Ada terutama surveyor yang berkaitan dengan pengawasan tadi ya. Hati-hati nih adik-adik ya, adik-adik, Bapak Ibu guru kalau mengarahkan adik-adik, kalau melihat lowongan kerja misalnya di LinkedIn atau di website manapun gitu ya, misalnya ada lowongan surveyor, nah harus diperjelas lagi nih, surveyornya surveyor apa nih ya, jadi jangan sampai nanti surveyor yang land surveyor ngelamarnya jadi QS ya, atau ngelamarnya jadi survei pengawasan komoditas ya. Selain nggak nyambung juga itu bukan kompetensinya ya, bukan kompetensinya ya pasti nggak ngerti lah ya, nggak ngerti. Atau misalnya orang survei komoditas ngelamar jadi land surveyor gitu ya, nah nggak nyambung nih ya. Mengenai masalah berapa banyaknya itu saya juga kurang paham, tapi rasanya sih masing-masing punya banyak ya, karena masing-masing di backup oleh keputusan menteri ya, ada keputusan Mendagri, Menaker, terus dari Menteri Agraria gitu ya. Jadi masing-masing punya domainnya sendiri-sendiri gitu ya, masing-masing punya dapurnya sendiri-sendiri lah istilahnya kalau misalnya kita mau ngomong masalah dapur gitu ya, cuan ya. Nah, itu masing-masing punya sendiri-sendiri. Dan quantity surveyor itu punya organisasi profesinya sendiri ya, ICSI itu tadi ya. Surveyor yang lain punya isi gitu ya. Saya kurang tahu kalau yang survei komoditas ada apa enggaknya, tapi yang pasti mereka masing-masing di backup oleh keputusan menteri. Tentu saja banyak ya. Kita kan kalau kita bicara surveyor yang mengenai survei komoditas itu kan sekarang ekspor impor juga lagi banyak ya, pasti banyak juga. Nah, tentunya untuk yang surveyor yang land banyak juga ya. Kita mau bikin ibu kota baru itu pasti perlu surveyor yang berlisensi, survei kadastral, surveyor land surveyor itu pasti. Nah, quantity surveyor juga gitu. Kan sekarang lagi banyak bangun gedung, bangun infrastruktur, pasti perlu bikin BQ kan, Bill of Quantity, perlu bikin RAB. Nah, itu kerjaannya QS tuh, quantity surveyor. Itu pasti banyak juga. Jadi kalau ditanya berapa banyak, ya pasti banyak gitu ya. Masing-masing dari 3 itu pasti banyak dan tidak harusnya nggak boleh bercampur ya. Artinya si land surveyor harusnya sih jangan lah ya ngerjain ngitung BQ, ngitung RAB, karena bukan kompetensinya. Itu takutnya nanti jadinya nggak profesional jadinya. Gitu ya. Masing-masing punya ranahnya sendiri-sendiri. Gitu kira-kira Kang Hendra. Oke, kalau yang ini berarti isi Ikatan Surveyor Indonesia ini dia menanggungi hanya untuk surveyor land ya?
Ya, betul. Jadi surveyor yang Oke. ada hubungannya dengan FIG tadi, definisi Ya, dari ya, FIG atau dari Kementerian ATR tadi, ya, surveyor yang land surveyor, pokoknya survei yang berhubungan dengan geometri bumi gitu ya. Bukan, hmm, dia nggak ngurusin tentang RAB, nggak ngurusin tentang ya, BQ gitu ya, itu ada sendiri ya. Itu bukan domainnya ISI, tapi domainnya IKSI, pakai Q gitu ya. hmm, hmm. Nah, Oke. gitu kira-kira. Nah, Nah, jelas sekarang ya, isi domainnya dengan yang berhubungan dengan survei pemetaan. Sementara IKSI itu bisa di apa namanya, menaungi quantity surveyor ya, ya, untuk konstruksi biasanya manajemen proyek segala manajemen macam gitu proyek ya. ya. Itu yang saya ajarin sekarang nih di Hmm, hmm, UMB nih ya. Jadi hmm, hmm. sipil itu ya Ya. kerjaannya seperti itu, Hmm, manajemen hmm. konstruksi gitu. Kira-kira buat teman-teman yang di channel YouTube Edispasia. Ini ada hal yang menarik nih, ternyata tadi dari paparannya Om Reza ini ada opportunity atau kesempatan buat adik-adik SMP ya yang sudah punya cita-cita dari semenjak dini ya, ingin menjadi surveyor. Salah satunya ada sekolah vokasi ya, sekolah vokasi atau Betul. SMK kejuruan geoinformatik ya, terutama Ya, di betul. Bogor. Untuk Ya. kota-kota lain gimana? Sudah ada, Om Reza? Saya belum searching, tapi kayaknya pasti Hmm. ada. Kalau dulu waktu zaman kita ada di Bandung itu ada D1-nya ya. Saya nggak tahu Hmm, apa hmm, sekarang masih ada apa enggak. Itu hmm, jadi PPFK itu ya, PPFK ITB, Survei hmm, Geodesi itu ya. Itu hmm, hmm, nyediain setelah lulus SMA, kalau ini setelah lulus SMA, untuk hmm, hmm, menjadi surveyor ya. Surveyornya hmm, tentu hmm, saja hmm, surveyor hmm, yang D1. Itu ada kalau hmm, nggak salah dulu ya. Saya hmm, nggak tahu hmm, sekarang masih hmm, ada apa enggak, terus D3 kalau nggak salah ya. Nah, itu hmm, rata-rata hmm, jadi surveyor yang kerja di lapangan. Nah, kalau misalnya adik-adik lulus SMP mau lanjut ke SMK, nggak misalnya nggak mau ke SMA gitu ya, nggak mau, hmm, saya pokoknya mau pendidikan vokasi. Ada juga gitu ya, seperti tadi yang hmm, di slide saya itu ada, itu sekolah SMK Geoinformatika itu di Bogor. Kalau kota lain gimana? Rasanya sih ada ya. Yang saya hmm, tahu hmm. kalau nggak salah di Bandung itu ada dulu ada namanya ATPU ya, yang PU itu ya. Atpo ya, Sekarang kalau nggak Atpo. salah jadi sekarang kalau nggak salah jadi SMK ya. Mohon dikoreksi kalau saya Oh, salah. ya, ya, ya. Tapi itu juga pendidikan vokasi juga ya. Hmm, Artinya hmm, kalau misalnya dari SMP mau enggak, saya mau kerja aja deh gitu ya. Mungkin saya mau cari uang dulu, baru nanti saya mau lanjut hmm. kuliah, bisa juga ya. Jadi Ya. surveyor itu lumayan loh, lumayan menarik ya. Jadi Hmm, hmm, surveyor yang misalnya dari SMK gitu ya, memang bertahap ya, tentu saja bertahap ya. Habis itu nanti misalnya kalau mau lanjutin lagi S1, ya itu sangat-sangat disarankan ya, lanjutin S1 untuk jenjang karir segala macam ya, gitu ya. ya. Hmm, Jadi itu peluang itu ada, peluang untuk misalnya dari SMP mau ke SMK itu ada banget gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di oke. kota lain mungkin bisa di searching di Google di kota-kota lain, tapi yang saya tahu itu tadi di Bogor ya, di Hmm, sekolah SMK hmm, hmm. Geoinformatika itu. Itu Ya, ya. kira-kira Kang Oke, Hendra. oke. Oke, ya memang untuk yang lulus SMA kita bisa lanjut ke D1 atau D2. D2 ada nggak sih? D2? Nggak ada. Pasti jarang ya D2. D2 saya juga D3 kurang yang tahu ya. saya lihat. Heeh. Yang dulu D- waktu kita zaman kuliah di Bandung tuh kan kita ingat ya dulu D1 yang dan D3 ya. D1 ya, PPFK D1 itu dan yang D3. di Heeh, dekatnya heeh. gedung itu tuh, gedung baru itu Iya, ada iya, kan. iya. Nah, Iya, itu ada iya. itu Itu untuk malah saya D1-nya. melihat sekarang ini lulusan yang D3 itu yang jadi surveyor banyak yang saat ini bikin perusahaan sendiri. Seperti mereka sudah Hmm, mulai mapan ya, udah bikin usaha, bikin perusahaan baru dan banyak proyek. Apalagi kan dihubungkan dengan saat ini banyak sekali pembangunan infrastruktur ya. Memang ini hmm. ceruk pasar yang bagus, kesempatan buat adik-adik yang ingin menjadi surveyor. Seperti itu. Iya, iya. Bener banget nih, Oke. Coach. Jadi ini peluangnya sangat luar biasa ya dalam kondisi seperti ini di mana Pak Jokowi sekarang lagi menggencarkan infrastruktur ya, bikin jalan tol, bikin Hmm, jembatan, bikin macam-macam ya. Selain infrastruktur, tentu saja survei konstruksi sipil ya, seperti bikin gedung hmm, ya, gedung walaupun agak sedikit slow down, tapi tetap ada, pasti ada gitu ya. Jadi bikin gedung ini, terutama yang di daerah ya, mungkin kalau di Jakarta atau di kita lihat di sekitar sini, tetap ada juga ya bikin apartemen sih pasti ada hmm, aja gitu ya, di daerah atau di mana gitu ya. Nah itu peluang surveyor tuh.
gede banget gitu ya. Karena nanti pasti kan untuk levelingnya gitu ya, gedung kan harus rata. Nah itu surveyor ya. Nanti ada beberapa Jaya Konstruksi, ini saya nyebutin merek lagi ya. Itu pasti perlu surveyor banyak gitu ya, perlu surveyor banyak nanti untuk bikin gedungnya segala macem gitu ya. Nanti itu pasti banyak ya. Seperti perusahaan BUMN yang kayak ada karya-karyanya itu juga pasti perlu gitu ya. Geodetic betul. engineer atau surveyor itu perlu banget. Nah ini sangat peluang yang sangat menarik nih untuk profesi surveyor di dunia kerja. Cuannya juga pasti lumayan lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin cuan ya lumayan lah ya. Kalau yang baru lulus saja dapatnya sekitar 5 jutaan, 4 jutaan ya lumayan lah ya. Itu menarik banget nih kan profesi surveyor nih. Ya. Oke, saya kembali lagi ke jenjang S1 nih. Kalau misalkan nanti adik-adik ini kuliah misalnya di salah satu perguruan tinggi ngambil sekarang namanya geomatik ya. Ya, Betul nggak di geomatik ya? geomatik. Kalau di UGM masih Itu geodesi sih. UGM masih geodesi ya. Oke, UGM atau ITB ya, geomatik atau geodesi itu setelah lulus S1 dia kan sebetulnya bisa menjadi surveyor ya. Apakah dia harus mengambil lisensi lagi sebagai surveyor atau ada program khusus yang otomatis gitu bahwa S1 itu sudah menjadi surveyor? Seperti apa sekarang keadaannya? Benar. Ini menarik banget nih ya. Kalau misalnya saya bicara pengalaman saya atau mungkin Kang Hendra juga, itu dulu begitu lulus itu bisa langsung ya. Jadi artinya kita waktu itu saya langsung melamar ke salah satu PT yang tadi ada di CV saya itu langsung nggak usah pakai tambahan embel-embel misalnya mau sertifikasi lah segala macem gitu ya. Itu bisa langsung melamar. Nah, sekarang mungkin ya, saya tidak tahu kebijakannya seperti apa, tapi kayaknya akan ditertibkan ya. Jadi ada yang namanya FKA, ada undang-undang konstruksi ya, undang-undang nomor berapa saya lupa, itu mewajibkan kalau tender itu harus si surveyornya harus punya SKA ya. Kebetulan saya juga udah ada SKA-nya ya, surat keahlian itu ya untuk profesi surveyor atau geodesi ya. Itu nanti dipakai dan itu sekarang harus ya menurut undang-undang itu harus gitu. Jadi harus ada surat keterangannya ya, istilahnya ada lisensinya. Nah, seperti yang surveyor berlisensi tadi yang diangkat oleh Menteri itu tentu saja untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu terutama yang di Badan Pertanahan Nasional itu harus ada lisensinya ya. Menurut undang-undang itu harus ya, menurut undang-undang itu harus ada ya. Masalah nanti di lapangannya seperti apa ya itu urusan lain ya. Yang penting teorinya itu harus ya. Harus ada surveyor berlisensi ya. Sekarang di ITB kalau nggak salah ada untuk hidrografi itu CAT A ya, CAT A, CAT B saya nggak tahu, CAT A. Jadi untuk menjadi seorang hidrografer ya, untuk surveyor di laut itu ada pendidikannya lagi ya. Dan itu diakui oleh internasional ya, sertifikatnya itu nanti diakui oleh IHO kalau nggak salah, International Hydrographic Organization gitu ya. Itu saya kurang tahu kalau nggak salah di ITB udah ada gitu ya. Pak Wiwin sebagai Kaprodi waktu itu pernah men-share pendidikan untuk CAT E-nya itu ya. Jadi untuk hidrografernya itu ya sebagai surveyor yang mengambil keahlian khusus di bidang kelautan atau air gitu ya, hidrografik ya. Nah, itu ada lagi ininya semacam tanda kutip sekolahnya gitu ya. Tapi tentu saja nggak yang sampai misalnya panjang lama gitu, nggak, paling berapa sih, setahun mungkin ya atau berapa gitu ya, saya juga kurang paham, tapi ada kalau nggak salah di ITB ada gitu ya. Nah kalau nggak yang di Disidros juga kalau nggak salah ada juga ya pendidikannya untuk mengambil surveyor yang lebih fokus ke bidang perairan gitu, ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya perlu nggak sih, ya sebaiknya kalau sekarang sih ambil ya, karena persaingan itu semakin ketat gitu ya, dan apalagi dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini tentu saja surveyor dari negara lain boleh masuk ke Indonesia dengan prosedur tertentu ya tentu saja ya. Nah itu kan orang surveyor luar tuh biasanya lengkap tuh, ada semennya kalau misalnya jadi kerja di laut gitu ya. Nah ada sertifikatnya dan segala macamnya. Nah kalau kita misalnya tidak mengejar itu, catch up itu, wah udah kalah kita ya. Jadi kalau bisa sih mulai dari sekarang
memang ada. Jadi mulai pemerintah ini mulai bagus nih ya. Jadi mulai ada undang-undangnya. Kalau mau tender konstruksi, surveyornya harus punya SKA ini loh, gitu ya. Kalau ini harus ada ini loh, gitu. Kalau enggak nanti kena sanksi atau kena apalah, gitu ya, administratif atau apa. Nah itu mulai tuh dikembangkan hal-hal seperti itu. Nah kita juga sebagai calon surveyor atau yang berkecimpung di dunia surveyor ada. Di IVI juga ada, kalau nggak salah ya, ada LSP-nya, lembaga sertifikasi profesinya itu ya, ada surveyor ini, ada sertifikasinya. Tentu saja itu nanti berhubungan dengan profesinya ya, macam-macam, ada yang GIS, ada yang macam-macam. Itu kira-kira Kang Hendra. Ya. Oke, jadi buat adik-adik semuanya, setelah ambil S1 itu kita perlu memperkuat dengan mengambil sertifikasi, karena mengingat tingkat persaingan kerja di masa depan itu makin ketat seperti apa yang dibilang oleh Om Reza tadi ya. Dan biasanya buat surveyor yang bekerja di suatu perusahaan, jangan khawatir, biasanya itu dibayarin oleh perusahaan. Ya, jadi nggak usah mengeluarkan biaya sendiri ya, karena saking banyaknya sertifikat-sertifikat yang harus diraih. Jangan khawatir, nggak usah khawatir, bisa dibayar atau di-reimburse oleh perusahaan yang bersangkutan nantinya. Oke. Bahkan jadi tadi mungkin saya tambahin sedikit, Kang Hendra. Silakan. Bahkan sekarang itu ya, kebetulan saya sekarang jadi dosen ya, jadi lebih ke arah dunia pendidikan. Jadi sekarang itu ya, saya nggak tahu di universitas lain, tapi kalau di universitas saya tempat mengajar, Mercubuana, itu ada yang namanya SKPI, jadi surat keterangan pendamping ijazah, gitu ya. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa sekarang kalau lulus, jangan cuma ngandelin ijazah doang. Ya, ada yang namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi misalnya ada poinnya tuh. Kalau ikut seminar dapatnya segini. Kalau misalnya ikut training ini ada poinnya segini. Kalau nggak salah tuh harus 100 gitu ya. Nah, itu nanti dipakai sebagai syarat kelulusan juga ya. Jadi jangan sampai mahasiswa sekarang kuliah pulang. Nah, itu kalau bisa ya harus aktif ya. Kalau misalnya kita aktif di dunia organisasi itu dapat poin segini. Kalau misalnya kita ikut seminar, ikut webinar, ikut proceeding, keluarin jurnal, itu ada nilainya segini. Jadi nanti seperti tadi Kang Hendra bilang, kalau misalnya lulus S1 langsung bekerja. Nah, jangankan bekerja, ini mau lulusnya aja, bukan cuma ijazah loh sekarang, ya ada SKPI namanya ya, surat keterangan pendamping ijazah, gitu ya. Nah itu kita harus mulai memikirkan skill kita. Jadi bukan cuma knowledge saja, tapi harus ada skill. Jadi misalnya contoh ya, saya ngajarnya di sipil kan. Orang sipil itu lulus harus bisa misalnya ETAPS. ETAPS itu software untuk struktur. Lalu harus bisa misalnya kalau ditanya ya di dunia kerja, bisa apa aja? Oh, saya bisa ETAPS, saya bisa SAP, saya bisa ArcGIS misalnya, saya bisa ini. Nah, itu ada sertifikatnya. Nah, lulus selain ada ijazah, ada itu gitu. Nah, jadi ini sebagai link and match antara dunia industri dengan dunia pendidikan gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman mahasiswa atau teman-teman adik-adik yang mau kuliah itu jangan sampai lulus pelangap-pelongo gitu ya, pas masuk kerja bisa nggak ngitung ini dulu nggak diajarin, atau misalnya diajarin tapi misalnya lebih ke arah teori gitu ya. Ditanya ini bisa nggak ngitung struktur jembatan pakai ETAPS? Aduh, gimana ya Pak? Saya tahu teorinya aja, tapi gunain softwarenya saya dulu ini. Nah, sekarang nggak bisa kayak gitu ya. Udah ada link and match-nya nih ya. Jadi sekarang Mas Menteri Nadiem Makarim ada yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini lebih ini lagi nih. Jadi ada 3 semester, 1 semester itu nanti full kita magang ya, walaupun ini juga masih debatable ya. Ada beberapa yang kurang setuju ya. Tapi itu artinya apa? Artinya bahwa nanti ada link and match gitu ya. 1 semester full kita magang. Jadi nanti begitu sarjana sipil lulus, ditanya bisa nggak bikin jembatan? Bisa. Saya udah pernah dulu nih, pernah kerja di apa-apa karya magang gitu ya, magang. Nah itu bisa. Jadi sekarang memang trennya seperti itu. Mahasiswa jangan cuma pinter ngomong teori doang, tapi benar-benar pinter aplikasinya juga gitu. Nah, kira-kira seperti itu Kang Hendra. Jadi bagus. Iya, bagus. harus seperti itu. Kalau zaman saya dulu nggak ada ya SKPI. Iya, zaman kita dulu kan hanya udah lulus ya udah gitu kan. Ya mungkin itu dulu kan beda ya.
SKP ini hanya di Mercu Buana atau sudah ada juga di Nah, universitas lain? harusnya sih di universitas lain ada, harusnya ya, karena ini kan Nah, aturan resmi dari, bukan resmi lah, maksudnya ini saya kurang tahu ya apakah ini di universitas lain ada, tapi kalau di Mercu itu oke. ada, gitu ya, di Mercu ada. Tapi kayaknya sih ada lah pasti, ada Hmm. pendamping ijazahnya itu ada pasti kayaknya sih. Kemudian ada Gitu pertanyaan lagi kira-kira. nih. Kalau misalkan ada adik-adik pelajar SMA yang ingin sekali jadi surveyor dan ingin melanjutkan pendidikan survei atau geomatik atau geodesi ke salah satu perguruan tinggi di Indonesia, sebetulnya ada nggak sih kesempatan atau peluang beasiswa yang Oh, ditawarkan oleh institusi iya, perguruan tinggi tersebut? banyak, banyak banget nih Kang. Atau misalnya mau Hmm. S2 gitu ya, misalnya mau jadi dosen gitu ya. Oh, itu banyak Eh, banget, banyak Bukan, banget. maksudnya dari SMA nih, Om. Ah, SMA tapi pengen kuliah ke S1. Ada nggak oh, beasiswa? beasiswanya. Heeh. Ada, itu saya kurang tahu, tapi dulu waktu kita kuliah itu kan ada, ini saya sebut merek nggak apa-apa ya, ini ada dulu ada Sampurna Foundation, itu kan, ada Tanoto Foundation, terus sekarang ada di ITB itu ada dari Wardah juga ya. Nah itu banyak banget itu. Nah di Mercu sendiri juga ada, walaupun di Mercu itu belum ada jurusan geodesi ya, tapi misalnya kalau kita bicara tentang beasiswa itu banyak banget ya. Ada yang Banyak beasiswa ya? full 4 Oke. tahun, ada yang beasiswanya misalnya ada pengurangan reduksi sampai 50% atau apa. Yo, banyak banget. Banyak banget sekarang ya. Jadi atau kalau misalnya kalau ini kebetulan misalnya udah lulus ya, udah lulus S1, misalnya mau lanjut S2, itu banyak, ada LPDP ya, ada LPDP dari Kementerian Keuangan. Itu banyak banget itu ya, kita tinggal apply online terus segala macam. Nah, mumpung masih muda, apply aja. Keluar negeri juga Ya, ya. banyak ya, keluar negeri juga banyak gitu ya. Jadi dari misalnya lulus SMA, misalnya mau apply beasiswa atau scholarship kemana gitu, wah, banyak banget. Sekarang kan gampang nih Kang, tinggal pencet Ya, jari aja langsung di Google itu muncul semua ya. betul, betul. Scholarship misalnya beasiswa itu banyak banget ya. Di ITB juga banyak banget, pasti ada lah banyak banget. Apalagi kalau yang berprestasi, nah itu lebih gampang lagi ya, prestasi atau punya skill apa gitu ya. Nah itu, Ya, waduh gampang banget itu, gampang banget bisa. ya. Insya Allah bisa lah, gitu kira-kira. Nah, itu adik-adik, jadi kesempatan untuk melanjutkan studi ke S1 ataupun nanti setelah S1 ke S2, jadi kesempatan untuk mendapat atau meraih beasiswa seperti kata Om Reza tadi banyak sekali. Tinggal kitanya proaktif, seperti itu ya Om Reza ya. Nah betul, Oke. betul, betul. Sekarang harus Oke, proaktif memang. betul sekali. Hmm. Ini nih terkait organisasi atau apa, organisasi profesional ya. Tadi kalau misalkan di Indonesia secara lokal kita untuk surveyor ini ada ISI ya, ISI. Kalau untuk yang lokal dunia ada nggak Om? Oh ada, tadi kan ada di slide saya juga ya. Oh Jadi ada ya tadi ya, lewat ya. ada Apa namanya? FIG itu tadi ada definisi surveyor itu Oh, menurut FIG oh itu ya. Itu yang Federation berkedudukan di Prancis itu ya? bukan di mana ya, di Brussels atau di mana, Jenewa gitu ya. Nah Heeh, heeh. itu surveyor. Kalau misalnya mau lebih spesifik lagi ke kelautan ada IHO, International Hydrographic Oke, Organization gitu. Ada. oke, Jadi oke, oke. kita ini diakui kok. Jadi kayak FIG itu berdirinya tahun 1878 loh kan. Jadi udah lama ini Udah lama sebetulnya. sekali ya? Udah lama Heeh, banget heeh. itu ya. Jadi Banget, banget, banget. profesi surveyor ini sudah diakui dunia internasional ya. Artinya profesi-profesor. Apalagi kalau dulu saya di oil and gas ya. Dulu di oil and gas itu rata-rata sebagai klien rep-nya itu untuk survei itu orang luar negeri ya. Entah kenapa gitu ya. Jadi banyak orang-orang bule. Artinya apa? Artinya profesi surveyor ini di luar negeri pun sudah diakui ya. Ada organisasinya, ada apa namanya suatu lembaga yang menaunginya itu ada gitu ya. Jadi profesi surveyor ini seperti tadi di masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya apa? Artinya di luar negeri juga ada surveyor gitu ya. Nah, jangan sampai kita justru ke apa ya, keselip gitu ya dengan orang-orang surveyor dari luar negeri gitu. Jadi ada itu Kang. Jadi ada FIG, Ya, ada ya. IHO, ada macam-macam gitu ya. Jadi sudah diakui lah di luar negeri profesi-profesi surveyor. Kira-kira begitu kan.
Oke, saya coba cek ke YouTube lagi sebelum kita nanti tutup ya. Oke, mungkin saya rekap ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, adik-adik semuanya, ayah bunda semuanya, para guru semuanya, hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan mengenai apa itu profesi surveyor dari Om Reza. Jadi di sini surveyor ini ternyata terbagi dalam beberapa macam. Ada 3 macam tadi yang kita bisa lihat ya. Ada yang berhubungan dengan pemetaan, dengan manajemen proyek, dan satu lagi ya mengenai apa namanya tadi BQ apa tadi Om Reza? Survei komoditas itu. Survei Ya, survei komoditas yang komoditi ya. terakhir. Ya, komoditas. Nah, ini adalah salah satu peluang dan peluang di masa depan. Mengingat kebutuhan kita dan juga keadaan saat ini yang banyak sekali pembangunan infrastruktur yang tentunya akan membutuhkan dan memerlukan tenaga surveyor. Bahkan kita juga bisa bekerja ke luar negeri di berbagai bidang. Misalnya untuk oil and gas, di situ kita bisa mendapatkan salary atau gaji yang kata Om Reza tadi per day loh, hitungannya per day bisa ratusan sampai ribuan dolar. Nah, kata Om Reza tadi bisa dikarungin lah uangnya kalau kita convert ke rupiah. Nah, tentu harus jeli, harus mempersiapkan diri dengan berbagai penambahan sertifikat ya. Ikuti terus karena nanti sertifikat ini akan menjadi brand atau added value kita saat kita akan melamar pekerjaan. Misalnya untuk oil and gas kita perlu sertifikat yang apa namanya basic sea survival, HIWET ya, helikopter, keselamatan berkendara helikopter dan lain-lain. Dan juga untuk spesifik khusus misalnya yang seperti tadi Om Reza ceritakan untuk detailnya nanti kalau misal ada yang perlu ditanyakan jangan lupa bisa pantau di medsosnya Om Reza atau di channel YouTube-nya Om Reza di Ilmu Kanggo Sadayana ya. Dan kita juga nanti akan sering bertemu di Eduspasia untuk membahas profesi-profesi yang lainnya yang tentu lebih banyak lagi, bervariasi, beragam ya. Jadi akan membuka kesempatan kepada adik-adik, pada ibu-ibu, ayah bunda, ibu bapak guru untuk mengarahkan siswa-siswanya ingin jadi apa. Karena kelemahan kita di dunia pendidikan saat ini banyak siswa yang dibekali dengan ilmu tetapi kelanjutannya, penerapannya, aplikasinya di profesi apa nantinya ke depannya. Nah, disitulah Eduspasia hadir memberikan salah satu solusi agar bisa memberikan pencerahan lah kepada siswa-siswanya. Ya, barangkali ada closing statement dari Om Reza sebelum kita akhiri sesi bincang profesi kali ini. Monggo, silakan Om Reza. Ya, ya saya berterima kasih kepada Coach Hendra atas waktunya ya untuk menyampaikan mengenai profesi surveyor ini ya. Jadi lebih membuka mata masyarakat atau mata Bapak Ibu guru untuk mengarahkan atau misalnya kalau misalnya ada murid yang bertanya, itu Pak, itu yang lagi nginceng-nginceng di jalan tuh ngapain sih? Nah, itu jadi bisa tahu gitu ya. Jadi membuka wawasan atau membuka pencerahan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, bisa menjelaskan tentang surveyor, seperti tadi kata Coach Hendra, hati-hati loh ya kalau misalnya kita ngelamar kerjaan, surveyor itu macam-macam nih ya, ada surveyor yang lulusan geodesi atau geomatika, ada surveyor yang lulusan sipil ya kerjanya beda lagi, ada surveyor yang menjadi survei komoditas itu lulusannya dari tempat lain lagi. Nah, itu kita harus paham gitu ya, kita harus paham, kita harus tahu kira-kira surveyornya itu yang mana gitu ya. Nah, dengan adanya penjelasan di channel YouTube Eduspasia ini atau misalnya di channel YouTube-nya Ilmu Kanggo Sadayana, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan gitu ya. Mudah-mudahan berkah juga nih ya. Amin. Itu aja Amin. Kang Hendra, Ya. terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Om Reza atas kesediaannya hadir di channel YouTube Eduspasia ini memberikan pencerahan kepada para adik-adik dan para ayah bunda dan juga para guru ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, bisa menjadikan gambaran untuk para adik-adik kita. Amin. Oke, sahabat semuanya, kita akhiri live streaming bincang profesi surveyor kali ini.
Oke, sampai jumpa di edisi video berikutnya. Dah, saya tutup ya live-nya, saya hentikan. Oke, sudah gue stop.